Makasih gitu. Disutradarai oleh George Huta Barat dan ditulis oleh Yudianto Suros, film ini berkisah tentang perjalanan seorang wanita yang memperoleh kecantikan dengan bantuan makhluk gaib. Wanita itu rela menjalani ritual ilmu hitam dengan bantuan seorang dukun sakti demi menapaki kecantikan yang sejak dulu diidamkan. Setelah ritual itu berhasil, ia melancarkan balas dendam kepada orang-orang yang telah menyakitinya. Dendam yang kian berkembang menjadi kekejaman brutal, melibatkan teluh mematikan dan pembunuhan sadis yang mengguncang. Untuk mencapai tujuan, wanita itu harus menebusnya dengan imbalan mengerikan. Apa yang sebenarnya terjadi? Berikut ceritanya. Di suatu malam, seorang wanita misterius tampak sibuk menggali makam dari jasad yang baru mati. Ia membuka ikat kepala pocong dan mencabik rambut jenazah. Tanpa kenal takut, wanita itu mengambil setiap helai rambut dari mayit yang baru saja meninggal. Dan film pun dimulai. Aldo menyapa putrinya Dara yang sibuk menggambar sendirian di teras rumah. Dara langsung menunjukkan hasil lukisannya yang hanya menggambar sang ayah. Ya soalnya aku pengen gambar ayah aja, soalnya aku sayang sama ayah. Tak berselang lama, Rati ikut menghampiri putrinya dengan membawakan makanan. Keluarga kecil itu tampak sangat bahagia dan penuh cinta. Di luar gerbang, ada seorang wanita misterius bernama Mahira. Ia hanya berdiri termenung sambil mengenang masa lalunya bersama Aldo. Pria itu pernah menjanjikan segalanya untuk Mahira, namun berakhir dengan menikahi Rati. Aku terus mau kamu sayang. Mahir langsung pergi begitu mengetahui Aldo memergokinya dari kejauhan. Aldo bergegas keluar gerbang untuk memastikan, namun Mahira sudah melenggang jauh. Di tempat lain, Mas Turin dan Udin berangkat kerja dengan berjalan kaki. Sebagai penjaga kuburan, mereka bertugas untuk membersihkan makam dan menyiapkan lubang kuburan. Setelah kehilangan pekerjaan, Mas Turin pulang ke kampung halaman istrinya dan tinggal bersama Udin, kakak iparnya sendiri. Saat mereka berbincang santai, Udin terperangah melihat satu kuburan telah dibongkar paksa. Udah, jangan dilihatin ini. Mereka memeriksa jenazah di dalam kuburan itu karena takut jasadnya hilang. Nasnya, jenazah yang baru saja meninggal itu benar-benar hilang. Karena Mas Turin baru pertama kali bekerja sebagai penjaga makam, ia tak bisa tenang dan selalu ketakutan. Udin mengajak adik iparnya itu untuk mencari di mana keberadaan si mayit. Sambil berjalan menyusuri makam, mereka tak henti memanggil jasad itu dengan panggilan Yit. Di tempat lain, Saida pergi ke pasar dengan mengenakan selendang hitam. Ia membeli kelapa parut seperti biasa, namun para penjual di pasar masih terus menjauhinya. Tapi herannya kenapa mayitnya main petak umpet ya? Sementara itu, Udin dan Mas Tur belum menemukan keberadaan mayit yang hilang. Mereka berjalan kian kemari hingga tiba-tiba mayit hilang itu tepat berada di kaki Mas Tur, bahkan secara tak sengaja tersepak olehnya. Udin justru ikut ketakutan begitu melihat kepala mayit yang terbuka di depan mata. Mereka langsung pergi ke rumah Pak Kepala Desa untuk melaporkan kejadian mengerikan itu. Di tempat lain, Adit berpapasan dengan Saida yang hendak pulang ke rumah. Saida tampak senang karena bisa bertemu dengan pria pujaan hati. Adit langsung menghina wanita itu dan berkata jika dirinya tidak akan pernah jatuh cinta dengan Saida. Cacat di sebagian wajah Saida membuat gadis itu dijauhi warga. Bahkan mereka tak segan menghina dan mencaci wajah Saida. Kamu tuh harus paham, siapa aku, siapa kamu. Sebagai adik Saida, Mahira juga sering mendapat olokan dari warga sekitar. Mereka menyebut keluarga Saida sebagai orang yang aneh. Termasuk saudaranya itu loh. Ayo Pak, minum dulu. Sesampainya di rumah, Mahira menyapa sang kakak yang sibuk mencabut bulu hitam di pipinya. Saida langsung bertanya terkait Aldo, mantan kekasih Mahira. Sebagai kakak yang baik, Saida ingin membantu Mahira untuk mendapatkan cinta Aldo kembali. Sementara itu, Pak Kades bersama warga mengevakuasi jasad Serintil yang tergeletak tak jauh di luar makamnya. Mereka bergotong royong untuk menguburkan jasad itu lagi.
Pak Kades memimpin doa bersama dan meminta warga untuk tetap tertib agar tidak menimbulkan dampak yang berarti. Malam harinya, Saidah menemui seorang dukun sakti yang bernama Ki Ageng. Ia meminta ilmu yang bisa merubah wajahnya jadi cantik tanpa operasi plastik. Ki Ageng memperingatkan bahwa ilmu yang hendak dipelajari Saidah adalah ilmu hitam tingkat tinggi yang sangat mengerikan. Saidah tetap bersikeras dan bersedia melakukan apapun juga demi mendapat apa yang diimpi-impikan. Ia hanya ingin menghapus semua hinaan yang membuat dirinya menderita seumur hidup. Ki Ageng justru tertawa puas mendengar jawaban Saidah. Ia berjanji akan mengabulkan permintaan Saidah dan menyiapkan ritual yang dibutuhkan. Tubuh Saidah dimandikan dengan air kembang dengan mantra sihir memanggil setan. Setelah ritual itu selesai, kecacatan di tubuh Saidah akan langsung menghilang. Gadis itu berhasil mendapat kecantikan yang diinginkan. Pagi harinya, Rukmono pulang ke rumah dengan membawa 2 wayang baru. Sebagai dalang, ia gemar mengoleksi kerajinan wayang yang dibuat oleh pengrajin berbakat di penjuru negeri. Saat hendak membuka pintu, gagang pintu itu terlepas dengan sendirinya. Pak Rukmono masuk ke dalam sambil memamerkan wayang barunya itu pada istri tercinta. Bu Rukmono sudah membuatkan kopi dan menyodorkan kopi. Naasnya, gelas kopi itu terjatuh hingga bersepai membasahi lantai. Hati-hati. Ia berpikir gelas yang tergelincir itu merupakan pertanda buruk. Ia yakin firasat buruk ada kaitannya dengan jasad serintil yang dibongkar oleh orang tak bertanggung jawab. Ia tak tahu mengapa ada orang yang tega membabat habis rambut serintil pada jasad wanita itu sudah hampir membusuk. Pak Rukmono justru mempunyai firasat lain bahwa desa mereka akan diselimuti dengan kejadian buruk. Semoga nggak ada teror di kampung kita ini. Tak berselang lama, Adit meminta izin pada orang tuanya untuk main dengan teman-teman. Bu Rukmono memperingatkan Adit untuk berhati-hati karena kondisi desa sedang tidak aman. Adit pun melenggang pergi dengan sepeda motornya untuk ikut nongkrong di pos ronda. Siang itu, para pemuda desa membicarakan tentang kondisi yang tidak aman. Kabar tentang pencurian rambut serintil membuat semua warga ketakutan dan menerka-nerka siapa pelakunya. Tak berselang lama, Saidah melenggang di depan pos ronda. Para pemuda terkejut melihat wajah Saidah yang berubah jadi rupawan. Begitu Adit sampai, mereka langsung mengabarkan perubahan wajah Saidah yang sangat drastis. Adit langsung membantah dan tak percaya. Ia berkata wajah Saidah hanya bisa cantik setelah operasi plastik di Korea. Mereka semua berusaha untuk menjelaskan apa yang benar-benar terjadi. Sore harinya, Mahira duduk di rumah sambil menyisir rambut boneka. Saidah pulang dengan senyuman lebar. Ia berkata warga desa sudah tidak menghina dirinya lagi. Saidah melancarkan niatan untuk menundukkan Adit yang sejak dulu tak mau menerima cinta darinya. Tak berselang lama, Adit datang juga ke rumah Saidah. Ia terperangah begitu melihat kecantikan yang tiada tara. Adit pun langsung meminta maaf karena selama ini sering menghina wajah Saidah yang buruk rupa. Ia mengakui kecantikan Saidah dengan wajah yang mulus kinclong. Aku sayang sama kamu, Saidah. Tanpa ragu, pemuda itu mengungkapkan rasa cintanya pada Saidah. Adit bahkan meminta Saidah untuk dijadikan istri dan memaksa untuk segera nikah. Saidah memberi persyaratan di mana semua milik Adit akan menjadi miliknya. Adit pun setuju dan hubungan mereka terjalin sudah. Adit pulang ke rumah untuk meminta restu dari kedua orang tuanya. Pak Rukmono dan Bu Rukmono terlihat senang mendengar niatan putra sematawayangnya hendak melamar seorang wanita. Mereka pun bertanya siapa gadis yang beruntung akan menjadi menantu. Saidah, Bu. Saidah? Iya, Pak. Pak Rukmono langsung menentang habis-habisan dan tidak merestui hubungan anaknya itu. Pak Rukmono masih ingat betul bagaimana ayah Saidah meninggal dunia. Keluarga Saidah memang dikenal sebagai orang yang tidak baik di mata warga. Adit justru membantah sang ayah dan bertekad keras untuk tetap menikahi Saidah. Pak, Sudah, sabar. Sementara itu, Saidah menceritakan rencana pernikahannya pada Mahira. Sebagai adik yang baik, Mahira mendukung penuh apa yang jadi keinginan sang kakak.
Mahira tak ingin kakaknya menderita dalam urusan cinta seperti dirinya. Aldo meninggalkan Mahira begitu saja dan kini sudah punya anak istri. Saida sangat marah dengan sikap Aldo yang sengaja mempermainkan perasaan wanita. Aku nggak tahu dia seperti itu. Seenaknya mempermainkan perasaan perempuan. Saida mulai berpikir untuk membalaskan dendam sang adik dan memberi pelajaran serius pada Aldo. Malam berikutnya, Adit datang ke rumah Saida dengan membawa uang puluhan juta. Ia hendak membuktikan keseriusannya menikahi Saida. Wanita itu jumawa dan meminta harta yang lebih banyak lagi. Adit langsung berjanji dan akan memberi 5 kali lipat lebih setelah Saida menikah dengannya. Di waktu yang sama, Bu Rukmono menangis mengetahui perhiasan dan uang simpanannya menghilang. Ia menunjukkan kotak perhiasan yang telah kosong pada suaminya. Pak Rukmono memanggil Adit dan menuduh pemuda itu telah mencuri perhiasan ibunya sendiri. Adit pun mengelak dan berkata jika dirinya bukan pencuri. Adit justru menantang sang ayah untuk membuktikan tuduhannya itu. Pak Rukmono sangat murka dengan perubahan sikap Adit yang kurang ajar. Ia hampir menampar pemuda itu, namun Bu Rukmono bergegas menghalangi. Pagi berikutnya, Arum berkunjung ke rumah Mahira untuk berlatih menari. Ia masuk ke rumah itu dan mendengar suara aneh dari dalam kamar. Saida sibuk menyantap daging mentah untuk melanggengkan kecantikan wajah. Mahira langsung mengajak Arum pergi saat gadis kecil itu berdiri di depan pintu kamar Saida. Adegan kembali ke masa lalu saat Saida masih kecil dulu. Saida sangat senang berkeliling desa dengan menggunakan sepeda. Ia tak sengaja menabrak pot bunga yang dibawa oleh seorang tetangga. Pot bunga itu hancur bersama dengan sepeda Saida yang terjungkal. Pemilik pot bunga itu justru memarahi Saida dan mendorong tubuh gadis kecil itu sampai jatuh. Wajah Saida terluka dan tertusuk potongan pot tajam. Bahkan tanah di dalam pot itu masuk ke wajah Saida yang menyebabkan ia cacat seumur hidup. Mengingat kenangan pahit itu, Saida semakin berambisi untuk balas dendam. Ia menyantap daging mentah dan daging mentah itu untuk melancarkan aksi pembalasan dendam. Ibu Arum yang hendak sarapan mie instan di rumah terkejut melihat semburat cahaya seperti kilat yang menyambar. Mangkuk di tangannya terlepas dan berhamburan. Ia merasakan ada firasat tak tentram. Sementara itu, Mahira mengajar tari untuk anak-anak desa yang sudah berkumpul di halaman rumah. Sampurne. Saat Mahira menari, Ki Ageng membaca mantra untuk mengirim teluh pada sasarannya. Ibu Arum yang sedang bersantai di rumah tiba-tiba terikat di bagian kaki hingga tak bisa berjalan. Gerakan tari Mahira melambangkan rasa sakit di tubuh wanita itu. Hanya dalam sekejap mata, Ibu Arum sudah tergeletak tak bernyawa dengan mulut dan mata menganga. Sosok iblis hitam keluar dari mulut wanita itu seiring tarian Mahira yang telah berakhir. Saida memutahkan rambut beserta darah di hadapan Ki Ageng. Dukun itu mengungkapkan orang yang dibenci Saida telah mati dengan teluh yang baru saja dikirim. Saida mengungkapkan masih ada satu orang lagi yang hendak dihabisi. Ki Ageng memberikan rambut baru yang harus dikunyah oleh Saida selama proses ritual kirim teluh. Di tempat lain, Adit sibuk mencari harta benda di kamar orang tuanya sendiri. Sementara itu, Mas Turin dan Uding berkeliling desa sambil menyanyi riang gembira. Pak Rukmono memergoki Adit sedang mencuri sertifikat tanah miliknya. Ia berusaha merebut sertifikat itu, namun Adit lari kencang ke arah pintu. Pak Rukmono berteriak jika ia tidak akan pernah menganggap Adit sebagai anak lagi jika nekat menikahi wanita terkutuk itu. Mendengar pernyataan jahat dari sang ayah, Adit tak terima. Ia bersumpah tetap akan menikahi Saida meski halang rintang membentang di hadapannya. Mereka kembali berebut surat tanah hingga Adit tega mendorong tubuh sang ayah. Asap bergerak memasuki rumah Rukmono. Adit semakin bertingkah aneh hingga kerasukan setan. Aku cuma cinta sama Saida, Pak. Bu Rukmono berteriak minta tolong. Pak Rukmono yang sudah tua terjatuh ke lantai, namun Adit terus memaki orang tuanya sendiri. Tubuh Adit menunjukkan perubahan drastis dan tampak hewan melata menggeliat di bawah kulit. Pemuda itu jatuh pingsan dan mengeluarkan rambut hitam tebal dari mulutnya. Mas Turin dan Udin yang baru datang ke sana turut menyaksikan kejadian mengerikan itu. Saidah langsung muntah darah serta rambut tepat setelah Adit meninggal dunia. Ki Ageng tampak bangga dengan Saidah yang cepat mempelajari ilmu hitam.
Udin meminta Mastur untuk menghubungi pengurus masjid agar kematian anak kepala desa segera diumumkan. Mastur yang penakut mengeluh ketakutan jika ia harus pergi sendiri. Udin sampai geram karena hari masih siang tapi Mastur sudah takut-takutan. Malam harinya Aldo mengalami kejadian aneh di mana ia merasa dicekik oleh tangan wanita. Ia beranjak dari tidurnya untuk melepaskan diri dari cekikan itu. Tangan si wanita langsung menghilang berganti dengan suara kursi yang bergeser. Aldo keluar dari kamarnya untuk memeriksa. Ia membawa tongkat kayu jika ada maling yang menerobos masuk rumah seketika itu. Saidah muncul di depan mata dengan membawa arwah Dara juga Rati. Aldo sampai bertekuk lutut tak mampu menahan kesedihan yang selama ini ia rasakan. Aldo teringat dengan lukisan Dara yang hanya menggambar dirinya tanpa melukis sosok Rati juga. Dara berkata jika ia hanya sayang dengan sang ayah. Aldo terbangun dari mimpi mengerikan di mana Rati terkesiap melihat suaminya yang ketakutan. Sementara itu di luar rumah Saidah memberi boneka cantik untuk Dara. Aldo terhenyak mengetahui putrinya tak ada di dalam kamar. Ia bergegas pergi untuk mencari keberadaan Dara. Di waktu yang sama, Dara menerima boneka pemberian Saidah di mana wanita itu langsung pergi tanpa berkata-kata. Dara bercerita pada sang ayah jika ia diberi boneka oleh seorang wanita yang langsung pergi begitu saja. Mahira selalu merawat boneka sihirnya itu dengan penuh kasih sayang. Ia menyisir rambut boneka sambil menunggu kakaknya pulang ke rumah. Saidah mengungkapkan orang-orang yang pernah berbuat jahat pada mereka berdua kini telah menerima hukumannya. Ia mengaku puas dengan pembalasan dendam yang sukses berat. Malam harinya Rati mengusap wajah Dara dengan lembut dan membangunkan anak itu dari tidurnya. Aldo terhenyak mendengar suara teriakan Dara di kamar sebelah. Ia berlari menghampiri anak itu yang ternyata sedang dicekik oleh ibu kandungnya sendiri. Aldo berusaha melepaskan tangan Rati, namun wanita itu mendorong tubuh Aldo sampai terjungkal. Setelah Dara jatuh pingsan, Rati baru tersadar dari kerasukan setan dan bingung melihat Aldo sambil menangis memeluk Dara. Kaki Rati dijerat oleh rantai iblis dan sikap Rati mulai menjadi-jadi. Wanita itu mencekik lehernya sendiri sampai mati dan tidak bernafas lagi. Aldo merintih meratapi nasibnya yang begitu pedih setelah ditinggal mati anak istri. Farhan, sahabat Aldo, turut memberi nasihat tentang kematian yang pasti dirasakan oleh semua makhluk di muka bumi. Aldo menegaskan jika ia sudah merelakan kepergian Rati dan Dara, namun yang jadi beban pikiran adalah cara mereka mati yang tampak sangat janggal dan mencurigakan. Ia yakin kejadian itu ada kaitannya dengan Mahira. Aldo bertekad untuk pergi dan menyelesaikan apa yang dulu pernah dimulai. Farhan ikut menemani Aldo untuk pergi ke kampung halaman Mahira. Dalam perjalanan itu, Aldo menceritakan masa lalunya yang pernah tinggal di desa itu juga. Ia sudah menganggap keluarga Mahira seperti keluarganya sendiri. Ternyata Aldo adalah keponakan Pak Rukmono yang sudah diasuh sejak kecil. Ia mengetuk pintu sembari memanggil Adit. Karena tak ada yang menjawab salamnya, Aldo masuk ke dalam rumah dan memeriksa apa yang terjadi. Farhan bisa merasakan ada hawa tak tentram di dalam rumah itu. Mereka berjalan ke halaman belakang dan menemukan Burukmono duduk di kursi roda. Aldo membangunkan bibinya yang terlelap di atas kursi. Begitu terbangun, Burukmono langsung berteriak minta ampun. Wanita itu tampak ketakutan dan menutupi wajahnya menggunakan kedua tangan. Burukmono terus memohon agar dirinya tidak dibunuh. Aldo mengusap tangan bibinya sembari berkata jika semua baik-baik saja. Burukmono menangis di pelukan Aldo dan meminta bantuan dari keponakannya itu. Tak hanya Burukmono saja yang menderita, Pak Rukmono juga sakit lumpuh mendadak dan hanya bisa rebahan di atas ranjang. Sejak Adit meninggal dunia dengan cara tragis, Pak Rukmono jatuh sakit dan terus membujuk Adit untuk pulang ke rumah. Pak Rukmono meminta maaf karena tidak merestui pernikahan Adit. Ia berulang kali mengatakan menyesal karena melarang Adit yang hendak menikahi Saidah. Burukmono mengalami lumpuh kaki tanpa ada penyebab pasti terkait penyakitnya itu. Ia bercerita sebelum Adit mati, pemuda itu berubah sikap menjadi brutal dan suka mencuri. Burukmono meminta Aldo untuk segera pergi dari desa karena kondisi sedang tidak baik-baik saja. Desa mereka diteror oleh wabah misterius yang menyebabkan banyak orang mati secara mendadak.
Burukmana yakin iblis itu mengincar nyawanya dan nyawa suaminya. Sebaiknya kamu lain pergi dari kampung ini. Di waktu yang sama, Mahira tekun berlatih tari di dalam rumah. Saidah merasakan ada tamu yang tak diundang ke desa mereka. Aldo menyadari dirinya pernah melakukan kesalahan. Ia menjalin hubungan terlarang dengan Mahira ketika sudah punya anak istri. Aldo berbohong pada Mahira dan mengatakan jika ia sudah bercerai. Padahal yang sebenarnya terjadi, Aldo memiliki keluarga kecil yang harmonis. Mahira yang mengetahui kedok asli Aldo pun tak terima. Apalagi tak ada kata putus atau minta maaf dari Aldo. Farhan meyakini kejadian buruk yang terjadi di keluarga Aldo ada kaitannya dengan Mahira. Mereka pun langsung bertemu ke rumah gadis itu untuk menyelesaikan semuanya. Saidah meminta Mahira untuk bersembunyi di dalam kamar dan jangan menemui Aldo. Saidah keluar dari rumah untuk memaki Aldo yang tega mempermainkan hati adiknya. Mahira tidak bisa bertemu sama siapapun. Apalagi laki-laki macam kamu. Aldo berteriak jika kedatangannya adalah dengan niat yang baik. Ia hendak meminta maaf atas segala kesalahan yang pernah diperbuat dahulu. Saidah langsung mengusir pria itu dan menegaskan jika Mahira tidak ingin bertemu. Ia mengancam akan berteriak jika Aldo tidak meninggalkan Mahira. Aldo sempat emosi dan berusaha menerobos pintu rumah. Farhan menghalangi sahabatnya itu dan menyarankan untuk segera pergi. Saidah memperingatkan Aldo agar tidak menginjakan kaki di rumahnya lagi. Ia menutup pintu rapat-rapat dan mengusir Aldo dengan kasar. Saat berjalan kembali ke rumah Rukmono, Aldo menyadari ada yang berubah dari Saidah. Ia tak menyangka Saidah berubah menjadi wanita yang sangat cantik. Farhan justru berkata jika ia merasakan ada aura negatif yang sangat kuat di rumah itu. Aldo menyadari jika dirinya dibuntuti. Ternyata Masturin dan Udin mengendap di balik semak untuk mengintai dua pria asing. Aldo mengejutkan mereka dari belakang hingga Udin berteriak kesakitan. Bukan penjahat. Aldo bertanya mengapa Udin dan Masturin membuntuti langkahnya. Udin mengungkapkan jika mereka melihat Aldo keluar dari rumah Saidah. Dari kabar yang beredar, warga meyakini Saidah menyebarkan sihir yang sangat berbahaya. Mastur yakin Saidah adalah wanita teluh yang gemar mengirim sihir pada orang yang dibencinya. Farhan meminta bantuan Mastur dan Udin untuk mengumpulkan warga di rumah Pak Kades nanti malam. Mereka berencana menggerebek rumah Saidah untuk membuktikan semua tuduhan yang dicurigai. Sore harinya Aldo bercerita pada Burukmono tentang kematian anak istrinya yang sama seperti Adit. Burukmono tak menyangka jika kejadian mengerikan itu ada kaitannya dengan Mahira. Farhan meminta Aldo untuk segera keluar karena warga sudah berkumpul di depan rumah. Warga berkata banyak orang terpengaruh sihir hitam. Mereka yakin pelakunya tak lain adalah Saidah. Mereka sering melihat Saidah berkunjung ke rumah Ki Ageng yang merupakan dukun sakti dan tukang sihir. Bahkan mayat serintil dicukur rambutnya diduga merupakan media sihir untuk melancarkan dendam Saidah. Warga yang geram langsung membujuk orang untuk membakar rumah Saidah. Di waktu yang sama, Mahira sibuk merawat boneka bayi yang harus selalu disisir rambutnya. Warga berbondong-bondong menuju ke rumah Saidah. Satu persatu dari mereka terkena ilmu sihir yang membuat lehernya tercekik dan tak bisa bernafas lagi. Warga lain kian murka dan bersiap untuk membunuh Saidah. Tanpa mereka sadari ada dalang dibalik dari kekacauan malam itu. Satu warga berteriak kesakitan dan memuntahkan banyak darah di hadapan semua orang. Farhan panik dan membantu pria itu untuk diberi perawatan darurat seadanya. Aldo melenggang pergi dengan tatapan kosong seperti terkena sihir. Farhan meminta bantuan Masturin dan Udin untuk mencari keberadaan Aldo. Ternyata pria itu berdiri di atas jembatan dan tidak terjun ke sungai deras. Untungnya Farhan datang tepat waktu dan menghalangi Aldo yang hendak bundir. Aldo bingung mengapa ia berada di atas jembatan. Farhan mengajak Aldo untuk pergi ke rumah Ki Ageng dan meminta penawar dari sihir Saidah. Tak disangka Saidah sudah berada di rumah Ki Ageng dan dikepung banyak warga. Saidah panik begitu mengetahui warga marah besar. Ki Ageng menuturkan jika pekerjaan mereka itu memang berisiko. Solusi yang dipilih hanya ada dua, yaitu dibunuh atau membunuh. Ki Ageng meminta izin pada Saidah untuk membunuh semua orang yang kini berada di depan rumahnya.
Farhan berusaha untuk menenangkan warga dan meminta waktu untuk bermediasi. Ia mengetuk pintu rumah Ki Ageng dengan sopan dan membujuk dukun itu agar mau bekerja sama dengan baik. Ki Ageng sudah siap menyerang dengan keris tajam di tangan. Farhan meminta dukun itu untuk menyimpan keris itu lagi. Nasnya Ki Ageng sangat haus darah dan Farhan berteriak kesakitan di mana perutnya terkena tebasan keris tajam. Aldo panik bukan kepalang dan meminta warga untuk mengantar Farhan ke rumah sakit terdekat. Ki Ageng keluar dari rumahnya dengan menyandra Saidah. Dukun itu mengancam hendak membunuh Saidah jika warga tidak mau membiarkannya pergi. Warga mendesak dukun Ki Ageng untuk bertanggung jawab atas penderitaan yang selama ini mereka alami. Ki Ageng langsung menggerok leher Saidah dan lari secepat kilat. Warga sibuk menolong Saidah dan dukun itu berhasil kabur. Untungnya warga lain ikut mengejar dan mengepung Ki Ageng di atas jembatan. Dalam kondisi terjepit, Ki Ageng nekat terjun dari jembatan hingga kepalanya terbentur batu tajam. Darah segar mengalir dari kepala si dukun yang telah mati. Di tempat lain, Mahira meneruskan ilmu hitam yang dipelajari dari Ki Ageng. Ternyata wanita yang mencuri rambut dari jasad Serintil bukanlah Saidah, melainkan Mahira sendiri. Ia mendengarkan lagu sembari berlenggak-lenggok riang gembira. Ternyata Mahira adalah adik sepupu Saidah yang dirawat sejak kecil oleh orang tua Saidah sendiri. Saat mereka masih kecil dulu, Saidah sering merasa iri dengan Mahira dan merebut semua yang dimiliki adik sepupunya itu. Bahkan ayah Saidah memberikan makanan untuk Mahira dan Saidah langsung merebutnya kembali. Sejak saat itu, Mahira menaruh benci pada Saidah. Ayah Saidah meninggal dunia dalam keadaan misterius di mana warga meletakkan jasad pria itu di depan rumah. Ayah memberikan surat wasiat untuk Saidah pada Mahira. Namun, Mahira menyembunyikan surat itu di sepanjang hidupnya. Satu-satunya orang yang bisa menyembuhkan kecacatan di wajah Saidah adalah Ki Ageng. Surat wasiat itu meminta Saidah untuk berobat ke dukun Ki Ageng sebelum beranjak dewasa. Naas, semua sudah terlambat. Mahira berhasil menuntaskan dendamnya tanpa menyentuh sama sekali. Bahkan, ia dikenal sebagai gadis baik hati padahal hatinya penuh dengan iri dengki. Seketika itu, film pun berakhir. Tidak hanya menyajikan teror bernuansa supranatural, film ini mengingatkan penonton untuk senantiasa bersyukur dengan keadaan yang dimiliki. Sebagai manusia yang bermartabat, sudah seharusnya untuk menjauhi obsesi yang mengarah pada tindakan melanggar nilai agama. Meski dalam eksekusi film ini kurang solid, namun film ini berhasil menghadirkan atmosfer mencekam serta pesan moral yang bisa dijadikan bahan renungan. Perpaduan antara kisah mencekam dan renungan mendalam menjadikannya pilihan tepat bagi pecinta film horor yang tidak hanya ingin merasakan ketegangan tetapi juga mendapatkan pelajaran hidup. Terima kasih dan sampai jumpa. Yo, bermau itu ketarep.